من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bangunan megah yang telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melangkah ke dalam Washington National Cathedral. Di bawah langit-langitnya yang tinggi dan kaca patri berwarna-warni, ia menghadiri National Prayer Service, sebuah tradisi yang bertujuan untuk merekatkan kembali persatuan bangsa. Selama lebih dari 1 jam, Trump duduk di antara tokoh-tokoh agama dari berbagai kepercayaan. Para pemuka lintas agama dari Kristen, Yahudi, Hindu, hingga Islam bergantian memimpin doa, menciptakan suasana hening yang penuh khidmat di dalam katedral. Salah satu sosok yang paling menarik perhatian adalah Imam Mohammed Magid dari All Dallas Area Muslim Society Center. Di tengah prosesi, Imam Magid naik ke podium. Suara azan yang ia kumandangkan menggema di dalam katedral, sebuah pemandangan yang jarang terjadi di tempat ibadah umat Kristiani. Setelah itu, ia melantunkan 2 ayat dari Al-Quran. Ayat-ayat yang dipilih bukan secara kebetulan, tetapi mengandung pesan yang dalam, yaitu sebuah seruan untuk persatuan dan toleransi. Meski kehadiran Imam Magid di acara ini sempat menuai kritik, terutama dari sesama ulama yang mengingat retorika kampanye Trump. Kata-kata kontroversial Trump, seperti wacana melarang umat muslim memasuki Amerika Serikat dan rencana untuk mengawasi aktivitas keagamaan Islam masih segar dalam ingatan umat Islam. Namun, Magid tampaknya memiliki maksud tersendiri. Ayat pertama yang ia lantunkan berasal dari surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Ayat ini menekankan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, tetapi justru sebagai cara untuk memahami satu sama lain. Sementara itu, ayat kedua berasal dari surah Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Pesan dari kedua ayat ini terasa begitu relevan dengan kondisi Amerika Serikat saat itu. Sebuah bangsa yang tengah bergulat dengan isu-isu perpecahan dan ketegangan rasial. Saat ayat-ayat itu dilantunkan, semua mata tertuju pada Presiden Trump. Ekspresinya nyaris tak terbaca, tetapi jelas bahwa ia mendengarkan dengan saksama dan tercengang. Beberapa hadirin tampak menunduk, tenggelam dalam perenungan mereka masing-masing. Namun, kontroversi tidak berhenti di situ. Keputusan Gereja Episkopal untuk menyelenggarakan doa bagi Trump juga menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa seorang pemimpin yang selama kampanye kerap melontarkan pernyataan kasar terhadap Muslim, imigran Meksiko, dan perempuan justru diberi panggung dalam acara keagamaan yang syarat akan pesan persatuan. Acara di Washington National Cathedral itu bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga sebuah pernyataan simbolis. Di tengah perpecahan yang masih membayangi Amerika Serikat, para pemuka agama berusaha menyampaikan satu pesan utama, yaitu persatuan tidak bisa dibangun dengan kebencian. Bagi Imam Magid, lantunan ayat-ayat Al-Quran di dalam katedral bukan hanya sekadar bacaan suci, melainkan sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa. Sementara itu, bagi Donald Trump, momen ini mungkin menjadi salah satu kesempatan awal untuk merenungkan bagaimana kata-katanya telah membentuk pandangan publik terhadap dirinya. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada seorang pemuda Muslim yang mengislamkan seluruh jemaat sebuah gereja di Amerika. Kedengarannya seperti kisah yang terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Bahkan mungkin ada yang beranggapan dan menulis di kolom komentar, ini adalah hoax. Namun, kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah catatan dari abad ketiga Hijriah, sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Abu Yazid Al-Bustami, seorang tokoh sufi yang namanya tetap dikenang dalam sejarah Islam. Kisah ini bermula ketika seorang pendeta tengah bersiap untuk memberikan khutbah kepada jemaatnya di dalam gereja yang dipenuhi dengan umat Kristiani yang khusyuk.
Namun, sebelum ia sempat memulai, tatapannya tertuju pada seorang pemuda muslim yang hadir di antara para jemaat. Ada sesuatu yang berbeda darinya, yaitu tanda khas di dahinya, bekas sujud yang mencolok. Pendeta itu menghentikan khutbahnya dan mengumumkan dengan lantang, "Aku tidak akan berkhutbah hari ini, karena di antara kita ada seorang umat Muhammad." Seruan ini mengejutkan para jemaat. Mereka saling berpandangan, mencari-cari siapa yang dimaksud sang pendeta. Bagaimana mungkin ia mengetahui kehadiran seorang muslim di antara mereka? Seorang jemaat pun bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Pendeta itu menjawab, "Umat Muhammad memiliki tanda khusus di jidat mereka, bekas sujud yang tak bisa disembunyikan." Seketika, pemuda muslim itu bangkit dari tempat duduknya, hendak meninggalkan gereja. Namun, sebelum ia bisa melangkah keluar, suara pendeta kembali menghentikannya. "Wahai muslim, aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Jika kau bisa menjawabnya, maka aku akan masuk Islam." Suasana dalam gereja seketika menjadi tegang. Semua mata tertuju pada pemuda itu, menunggu reaksinya. Tanpa ragu, ia menerima tantangan tersebut. Pendeta itu kemudian mengajukan 19 pertanyaan yang rumit, mencoba menguji pengetahuan dan keimanan sang pemuda. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan, beserta jawaban dari pemuda tersebut. Siapakah yang satu dan tidak ada duanya? Allah, Tuhan semesta alam. Apa sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya? Siang dan malam. Surah Al-Isra ayat 12. Apa sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya? Pertanyaan Nabi Musa kepada tukang sihir. Apa sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya? Kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya? Salat 5 waktu. Apa sesuatu yang 6 dan tidak ada ketujuhnya? Masa penciptaan langit dan bumi oleh Allah. Surah Qaf ayat 38. Pendeta itu tampak terkejut dengan ketepatan jawaban sang pemuda. Namun, ia masih belum menyerah. Apa sesuatu yang 7 dan tidak ada kedelapannya? 7 lapis langit. Surah Nuh ayat 15. Apa sesuatu yang 8 dan tidak ada kesembilannya? 8 malaikat yang memikul arsy. Surah Al-Haqqah ayat 17. Apa sesuatu yang 9 dan tidak ada ke-10-nya? Mukjizat Nabi Musa. Surah Al-Isra ayat 101. Apa sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya? Pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Mereka akan mendapat 10 kali lipat balasan. Apa sesuatu yang 11 dan tidak ada ke-12-nya? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Apa sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya? Terpecahnya batu oleh tongkat Nabi Musa yang mengeluarkan 12 mata air. Apa sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya? Nabi Yusuf, kedua orang tuanya, dan 11 saudara-saudaranya. Siapakah makhluk yang diciptakan Allah, tetapi Allah mencelanya? Suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Siapakah makhluk yang diciptakan Allah, tetapi dianggap besar olehnya? Tipu daya wanita. Surah Yusuf ayat 28. Apa sesuatu yang bisa bernapas, tetapi tidak memiliki ruh? Waktu subuh. Surah At-Takwir ayat 18. Siapakah orang yang berjalan di dalam kuburnya? Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan. Pohon apa yang memiliki 12 dahan, 30 daun di tiap dahan, dan 5 buah di tiap daunnya? Tahun 12 bulan, 30 hari per bulan, dan 5 waktu salat per hari. Apa kunci surga? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pendeta itu terdiam. Jawaban yang diberikan pemuda itu begitu jelas, mendalam, dan memiliki dasar yang kuat. Tanpa keraguan lagi, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak berhenti di situ, para jemaat gereja yang hadir dan menyaksikan perdebatan tersebut juga ikut tersentuh. Satu persatu, mereka mengikuti langkah sang pendeta, bersyahadat, dan masuk Islam di hari yang sama. Kisah ini kemudian terdokumentasi dalam kitab Kashful Syuhud sebagai salah satu hikayat nyata dari kehidupan Abu Yazid Al-Bustami. Kisah ini bukan sekadar tentang perdebatan intelektual, tetapi juga tentang kekuatan ilmu, keteguhan iman, dan pentingnya menyampaikan Islam dengan kebijaksanaan. Jika satu pemuda muslim bisa mengislamkan satu gereja dengan ilmu dan akhlak, maka kita pun seharusnya dapat menyampaikan Islam dengan hikmah dimanapun kita berada.